Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dani Mulawan akan mempresentasikan tentang materi penanganan kesalahan dari mata kuliah Teknik Kompilasi. Sini ada error handling, kesalahan program, penanganan kesalahan, reaksi compiler pada kesalahan, error recovery, dan error repair. Kesalahan program dapat berupa kesalahan leksial, yaitu kesalahan dalam mengetik atau mengeja. Misal, dan ditulis dengan TEN atau THN. Lalu kesalahan sintaks, misalnya dengan operasi aritmetika dengan tanda kurung yang jumlahnya kurang. Contohnya A sama dengan X plus B dikali C plus D. Kesalahan semantik, tipe data yang salah, contohnya integer C. C sama dengan 1,5 dikali 0,78. Variabel belum didefinisikan, misalnya B sama dengan B plus 1, tetapi B belum didefinisikan. Misal, compiler menemukan kesalahan yang bisa meliputi kode kesalahan, pesan kesalahan, nama dan atribut identifier. Contohnya error 162 jumlah disebut unknown identifier. Dapat diartikan kode kesalahan sama dengan 162 pesan kesalahan, yaitu unknown identifier. Nama identifier sama dengan jumlah. Ada beberapa reaksi yang dilakukan oleh compiler. Reaksi-reaksi yang tidak dapat diterima. Kompilator crash atau berhenti atau hang. Looping. Kompilator tidak bisa berhenti atau infinite atau unbounded loop. Menghasilkan objek program yang salah atau berbahaya, bisa diketahui atau muncul setelah program dieksekusi. Reaksi yang benar tapi kurang dapat diterima dan kurang bermanfaat. Compiler menemukan sebuah kesalahan pertama, melaporkannya lalu berhenti atau halt. Program membuang waktu untuk melakukan pengulangan kompilasi untuk setiap kali terdapat sebuah pesan error. Reaksi-reaksi yang dapat diterima. Reaksi yang sudah dapat dilakukan, itu kompilator melaporkan error, recovery atau pemulihan, repair atau perbaikan. Reaksi yang belum dapat dilakukan, compiler mengoreksi kesalahan, menghasilkan objek program sesuai yang diinginkan, belum diimplementasikan pada program yang sekarang ini. Bertujuan mengembalikan parser ke kondisi stabil agar dapat melanjutkan proses parsing posisi selanjutnya. Mekanisme ad hoc. Recovery yang dilakukan tergantung dari si pembuat compiler. Tidak terikat pada suatu aturan tertentu, disebut juga dengan istilah purpose error recovery. Syntax directed recovery. Misalnya pada contoh di bawah ini dari begin sampai end bisa dibaca. Lalu pada contoh di atas, maka compiler akan mengenali sebagai dalam notasi BNF. Contohnya itu di bawah ini. Begin statement end akan diperlakukan sebagai semikolon. Second error recovery untuk melokalisir kesalahan. Panic mode. Maju terus sampai ketemu delimiter. Contohnya IFC sama dengan satu kondisi bernilai true. Pada kondisi then tidak ada, compiler melanjutkan sampai ketemu delimiter semikolon. Unit deletion, menghapus keseluruhan suatu unit sintak, misalnya blocks, XP, statement dan sebagainya. Mempermudah untuk melakukan error repairing. Context sensitive recovery, berkaitan dengan semantics, contohnya B bernilai budi luhur. Pada awal program variabel B belum dideklarasikan, maka berdasarkan permunculan maka diasumsikan variabel B bertipe string. Error handling, error repair, memperbaiki kesalahan dan membuat suatu program valid atau modifikasi. Mekanisme ad hoc, tergantung pada si pembuat compiler, sedangkan syntax directed repair menyisipkan atau membuang simbol terminal yang dianggap hilang atau menyebabkan error. Contoh, while A lebih kecil dari 1, I sama dengan 1, I sama dengan 1, compiler akan menyisipkan do. Contoh lain, procedure increment,
begin X sama dengan X plus 1 N. Kelebihan simbol N yang menyebabkan kesalahan, maka compiler akan membuangnya. Konteks sensitive repair. Tipe identifier membuat identifier dummy. Contohnya variabel A sama bernilai string begin A sama dengan 0 N. Maka kompilator akan memperbaiki kesalahan dengan membuat identifier baru. Misalnya B bertipe integer. Spelling repair memperbaiki kesalahan pengetikan pada identifier, misalnya while A sama dengan 1 do. Identifier yang salah tersebut diperbaiki menjadi while. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.